Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Salverusto Andeni from PBIB. Number of student 1811040321. Here, I will present the result of the book resume that I have read, entitled Text and Context Exploration in the Semantics and Pragmatics of Discourse by Theun E. van Dijk, University of Amsterdam. Oke, chapter 2, semantik. 1. Semantik formal. Poin 1.2, halaman 40. Semantik formal adalah bagian dari studi bahasa formal. Bahasa formal berbeda dengan bahasa alami. Bahasa formal adalah bahasa buatan yang dibangun oleh ahli logika dan matematikawan. Baik bahasa alami maupun bahasa buatan dapat didefinisikan dengan satu set ekspresi simbolis. Dalam bahasa formal, himpunan ini secara tegas didefinisikan. Aturan definisi apa yang merupakan ungkapan bahasa formal tertentu dan ini atau tidak. Kumpulan simbol berbeda yang digunakan dalam sebuah bahasa formal tertentu disebut leksikon. Dari bahasa itu, simbol termasuk dalam berbagai kategori, sama seperti kata-kata dalam bahasa alami dari berbagai kategori sintaksis, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Kedua, semantic truth functional. Poin 2.1, halaman 42. Sebuah sistem tanpa aturan penafsiran disebut kalkulus. Secara linguistik, arti dari sebuah kalimat deklaratif sering disebut kalkulus. Secara linguistik, arti dari sebuah kalimat deklaratif sering disebut proposisi. Terkadang istilah statement juga digunakan. Dalam semantik sistem logika atau proposisional, sebuah proposisi secara sederhana didefinisikan sebagai objek yang diberi nilai kebenaran atau truth view. Dalam sistem klasik ini berarti bahwa proposisi diberikan nilai true atau nilai false, tapi tidak keduanya. The interpretation of each part of the expression. This is an important principle in functional semantics, since the value of the compound proposition is either true or false, and since this value depend on the truth values, the component proposition also either true or false. The only thing we need to know is how the connectives operate on the values of the component propositions. Poin 2.2, halaman 22. Salah satu sifat sentral derivasi aturan adalah bahwa mereka diformulasikan sedemikian rupa sehingga mereka menjaga kebenaran atau keaslian dari teks tersebut. Untuk menjadi benar, semua teorema yang diturunkan dari aksioma-aksioma ini juga akan benar. Inilah tepatnya cara kalkulus disusun. Properti logis khas lainnya dari sistem proporsional dibahas di atas adalah kelengkapannya, yang menetapkan hubungan yang jelas antara file sintaks dan semantik. Sistem selesai jika dan hanya jika setiap yang valid adalah juga dapat diturunkan sebagai teorema. Ketiga, predikat logika dan semantiknya. Poin 3.1, halaman 24. Sistem proporsional bisa menjadi sebuah dasar. Ini mungkin mengungkapkan proposisi sederhana atau majemuk sebagai keutuhan. Nilai kebenaran proposisi ditentukan oleh berbagai bagian dari struktur internal mereka.
Kesimpulannya adalah setidaknya ada satu individu dengan properti ini, sedangkan sebaliknya tidak berlaku. Ya. Beberapa kombinasi aksioma dan aturan derivasi dimungkinkan untuk tentukan kumpulan teorema yang timpang. Poin 3.2 halaman 25, it was said that individual expression are intended to be interpreted as denoting, referring to individual things or objects. Hence, we need a set of such things as possible values for the individual's expressions. This set is usually called a domain and denoted by the symbol D. Poin 3.3 halaman 26, rumus bahasa formal diinterpretasikan dengan menghormati domain individu, juga disebut universe of discourse, dan di bawah penilaian tertentu. Sepasang memerintahkan domain tersebut dan fungsi penilaian, yaitu D, V, disebut model. Rumus dikatakan benar atau salah dalam model. Keempat, modal logika dan semantiknya. Poin 4.1 halaman 27, sistem logika proporsional dan predikat adalah dasar dan standar sistem logika. Meskipun ada banyak varian dari setiap sistem, yaitu dengan kumpulan aksioma, aturan kategori yang berbeda sintaksnya, dan dengan yang berbeda jenis semantik. Namun sistem dasar ini dapat diperkaya dengan kategori tambahan ekspresi karena sejumlah alasan. Misal, agar dapat mengekspresikan struktur bahasa formal atau alami tersebut. Salah satu kategori ini adalah bahwa ekspresi modal. Logika predikat membuat eksplisit struktur logis dari kalimat-kalimat itu tidak memperhitungkan bentuk kata dalam kalimat sederhana ini. Juga tidak dapat menjelaskan modifikasi tersebut. Penambahan kategori khusus dari ekspresi modal dan ke proporsional dan predikat sistem logis, karena itu sangat meningkatkan kekuatan ekspresifnya sehubungan dengan struktur kalimat di dalam bahasa. Sampai 28. Secara formal, ekspresi modal adalah operator. Mereka menggabungkan dengan non-modal kalimat untuk membuat kalimat yang lebih kompleks. Yang paling dipelajari secara menyeluruh adalah modalitas aletik, itu perlu. Ekspresi modal juga dapat mengubah kalimat modal. Kebutuhan dan kemungkinan adalah gagasan yang berhubungan dan mungkin sama seperti bilangan, didefinisikan dalam istilah satu sama lain. Elemen spesifik lain dari sistem modal adalah penghubung logikal atau implikasi ketat dan persamaan. Dua kalimat secara logis setara jika keduanya saling terkait, menyeratkan satu sama lain secara logis atau ketat. Dalam logika predikat non-modal no tense, diferensiasi dapat diartikan, atau lebih tepatnya, kita hanya memiliki bentuk waktu sekarang atau bahkan tetap. Poin 4.4, penafsiran kebutuhan dan kemungkinan sangat mirip. Jika kita mengambil gagasan tentang situasi diperkenalkan seperti di atas, kita dapat mengatakan selalu benar dalam situasi apapun yang bisa kita bayangkan. Poin 4.5 halaman 31, untuk menafsirkan kalimat modal, kita harus tahu lebih banyak tentang apa yang mungkin ada. Poin 4.6 halaman 32, modalitas yang diawali dengan predikat atau fungsi
posisi biasanya disebut modalitis de re. Modalitis pre tetap menjadi kalimat utuh disebut modalitas de dicto. Untuk menafsirkan kalimat counterfactual, kita harus berasumsi bahwa apa yang dikatakan memang benar terjadi. Nomor 5, ekstensitas dan intensitas. Poin 5.1, halaman 34, semantik formal tidak hanya tentang meaning, melainkan tentang referensi. Ini menentukan objek yang dilambangkan dengan kalimat dan bagian dari kalimat, dan dengan demikian memberikan kondisi di mana kalimat itu benar atau salah. Hal itu disebut referen. Denota atau ekstensi, bergantung pada semantiknya. Bahasa bersifat ekstensional jika ekspresi memiliki ekstensi seperti nilai. Bahasa modal tidak berfungsi kebenaran. Demikian pula halnya dengan operator modal tidak mengacu pada objek dan tipe ekstensional, melainkan menunjukkan di mana beberapa fakta ada. Dan arena itu harus ditafsirkan sebagai operasi atau fungsi. Objektif ekstensional adalah spatial property yang didefinisikan secara temporer dari hal-hal tertentu yang mungkin. Dengan demikian ini unik. Karakteristik ekspresi intensional adalah perilaku mereka di bawah tujuan dan identitas pada prinsipnya. Ekspresi yang mengacu pada objek yang sama mungkin saling menggantikan. Poin 5.2, halaman 35. Dalam penggunaan bahasa alami, paling penting yaitu kita ketahui apa arti ekspresi sebelum kita bisa menetapkan referensinya. Dengan kata lain, referensi tergantung pada artinya. Makna ekspresi merupakan konstruksi konseptual yang mengambil objek individu sebagai nilai. Intensi memiliki struktur formal yang sama. Mereka adalah fungsi dari kumpulan bidang yang mungkin hingga kumpulan individu. Baik untuk konsep individu maupun konsep properti, kita mungkin saja berasumsi bahwa mereka terdiri dari beberapa pilihan konsep tertentu dari ruang semantik dalam pengertian bahwa dalam instansi apapun, as individual or property. Ini akan menjadi kondisi yang ditentukan oleh dasar mekanisme kognitif persepsi yang mungkin kita untuk membedakan hal-hal yang berbeda, untuk membandingkan sesuatu dan untuk melihat sesuatu dalam berbagai kondisi dari waktu dan tempat sebagai hal yang sama. Nomor 6, semantik formal dan bahasa alami. 6.1, halaman 37, ekspresi atau kategori logis tidak memiliki padanan persis secara alami bahasa alami. Sebaliknya, struktur kalimat bahasa natural kompleks, bahkan logika non-standar yang paling canggih tidak direkonstruksikan secara memadai. Itu kecenderungan menambah berbagai moda dan operator lain. Berbeda-beda penghubung berbagai macam variabel individu, jenis, bilangan lain, dan lain-lain. Poin 6.2, halaman 38, dari sejumlah besar masalah dan solusi yang diusulkan dalam domain semantik formal dari bahasa alami, kami akan secara singkat menyebutkan hanya 2. Pertama-tama, tidak ada yang langsung dan lebih atau kurang eksplisit hubungan antara kalimat bahasa alami dan kalimat logis. Oleh karena itu, untuk membuat semantik bahasa alami eksplisit membutuhkan sinteks di mana kategorinya sangat eksplisit dalam dan pada saat yang sama memiliki fungsi semantik yang diinginkan. Jadi, dalam sinteks seperti itu, kategori akan dibutuhkan. Salah satu sistem yang bertujuan seperti sinteks eksplisit berorientasi semantik
disebut kategorial grammar atau categorical syntax. Dalam sistem ini, kompleksitas analisis kalimat yang sangat sederhana, sehingga disarankan untuk menggunakan bahasa formal untuk deskripsi struktur wacana dan kalimat yang sangat kompleks. Poin 6.3, masalah utama kedua dari semantik formal bahasa alami adalah bagaimana untuk mendapatkan analisis yang tepat, bukan sintaksis, tetapi sekarang. Logika klasik tidak memiliki batasan seperti pada kombinasi kategori. Mereka tidak membedakan antara sorts, objek yang berbeda dari AHA. Predikat apapun dapat berlaku untuk objek apapun. Oleh karena itu, untuk memberikan suara aku menggunakan bahasa alami kami dan intuisi. Sehubungan dengan kompatibilitas kategori semantik atau ontologis, semantik formal harus sortal atau kategorial. Dalam semantik seperti itu, kita tidak akan menjadi harus. Karakteristik dari kalimat yang salah yaitu tidak dapat diinterpretasikan dengan tepat. Sebuah kalimat dapat dikatakan benar secara keseluruhan jika intensi dan ekspresi individu atau pengarahnya termasuk dalam range karakteristik dari sebuah predikat. Next, chapter 3, connection and connectives. 1. Connection. Poin 1.1.2 halaman 44, menurut tujuan semantik studi tentang hubungan antara kalimat dalam sebuah diskursus akan memiliki awalan AHA 1 untuk menunjukkan di mana arti dan referensi urutan kalimat tergantung pada arti dan referensi kalimat komponen mereka. Pada titik ini, perbedaan dari semantik logis sudah terlihat. Semantik formal hanya mengartikan sederhana atau majemuk bentuk sekuens kalimat, sedangkan dalam kalimat majemuk interpretasi ditentukan oleh penghubung. Urutan rumusnya terkait dengan operasi transformasi dan inferensi yang semantik fungsikan adalah hakikat validitas. Dalam perspektif seperti itu, harus dipertimbangkan apakah urutan kalimat di dalam bahasa memiliki sifat kalimat majemuk atau turunan urutan dalam bahasa formal atau mungkin keduanya. Poin 1.1.3 halaman 44. Kata hubung biasanya berkisar pada kalimat atau proposisi sebagai keutuhan di kalimat atau urutan bahasa alami. Namun kami juga memiliki semantik koneksi antara bagian kalimat yang berbeda. Salah satu tugas wacana adalah untuk menyelidiki bagaimana referensi diatur. Dalam sebuah urutan kalimat, referensi mungkin identik. Istilah mungkin menunjukkan individu yang sama, tetapi hanya dalam beberapa kondisi lebih lanjut. Begitu pula dengan referensi juga perubahan, dan perubahan ini harus mengikuti batasan tertentu. Ini tidak hanya kasus untuk referensi pada individu, tapi biasanya berlaku untuk referensi ke properti dan hubungan antar individu. Dalam referensi untuk individu dan properti dan hubungan. Poin 1.4 halaman 46. Urutan mungkin terhubung tanpa koheren. Artinya koneksi mungkin diperlukan, tetapi bukan kondisi cukup untuk penerimaan wacana. Keterhubungan tampaknya menjadi kondisi yang dikenakan pada pasangan kalimat, tetapi mungkin saja seluruh urutan koneksi harus memenuhi kondisi koherensi tertentu. Ini akan diasumsikan bahwa ini kondisi terdiri dari dua jenis, yaitu linear dan global.
Ini adalah tugas semantik wacana untuk membuat intuisi bahasa kita eksplisit tentang ini, kondisi, dan jenis koreksi. Poin 1.2 Conditions of Semantic Connectional. Subpoin 1.2.2 halaman 47. Sebuah peristiwa A menyebabkan peristiwa B. Jika A adalah ketentuan cukup untuk terjadinya B, setidaknya satu bidang yang memungkinkan terjadinya A sesuai dengan tidak terjadinya B. Dua definisi yang sama dapat diberikan karena suatu alasan relasi, di mana A berarti pengetahuan tentang A dan B menunjukkan tindakan atau konsekuensi dari suatu tindakan. Subpoin 1.2.4 halaman 4. Pengertian point of view berkenaan kemiripan dunia dan fakta ditentukan tidak hanya semantik